Lapas Nusa Kambangan sebagai bagian penanganan terhadap warga binaan beresiko tinggi. Ini merupakan fasilitas pemasyarakatan dengan pengamanan paling ketat di Indonesia. Usai kedapatan terlibat peredaran narkoba di rutan aman, kini dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan dengan fasilitas pengamanan paling ketat di Indonesia. Hah? Kamu tahu nggak sih itu loh artis yang belum lama ini dipindahin ke Nusa Kambangan. Yang terkenal itu, aku lupa namanya siapa. Yang lagi viral itu? Iya, sumpah. Siapa? Sony. Iya, itu dia kenapa sih kok masuk Nusa Kambangan? Nah, tau gak sih? Tahu aku tuh dia itu pengguna narkoba tuh udah berulang kali. Nah, sampai dia tuh juga mengedarkan narkoba di lapas. Sumpah. Ngeri banget kan? Ih, parah. Gila sih. Tapi kenapa kok dia dipindahin ke Nusa Kambangan? Emang Nusa Kambangan tuh apaan sih, Tik? Nah, jadi teman-teman, Lapas Nusa Kambangan itu merupakan kompleks lembaga permasyarakatan berkeamanan tinggi yang berada di Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jadi Pulau Nusa Kambangan itu terkenal sebagai pulau kematian karena itu sebagai tempat tahanan bagi narapidana yang keras kakap kayak terorisme, terus pelaku pembunuhan berat, narkoba, dan ya pokoknya ngeri-ngeri deh. Ih, sumpah ya ngeri banget. Tapi Tika, bisa nggak sih Lapas Nusa Kambangan ini kita kaitin sama paradigma yang akhir-akhir ini lagi kita pelajarin di kelas? Oh, paradigma yang OPA, Iya, itu NPM, NPS, sama NPG ya? Iya, betul. Nah, yuk guys, ikutin keseruan kita untuk jelasin Lapas Nusa Kambangan dari berbagai paradigma. Teman-teman, pada bagian ini kita akan melihat penjara Nusa Kambangan melalui paradigma OPA atau Old Public Administration. Dalam OPA, penjara dipahami sebagai alat negara dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik. Tujuan utamanya bukan sekedar pelayanan atau rehabilitasi, melainkan kontrol, kepatuhan, serta stabilitas. Negara memegang peran dominan, sementara sistem dijalankan melalui struktur hierarkis yang jelas dan sifatnya top-down. Dalam kerangka ini, narapidana diposisikan sebagai potensi gangguan keamanan. Mereka bukan dipandang sebagai subjek layanan, melainkan objek yang harus dikendalikan atau diisolasi agar tidak membahayakan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, berbagai aktivitas di dalam penjara diatur secara rutin dan terstandar, mulai dari jadwal harian, pengawasan, hingga tata kelola ruangnya. Seperti tidak ada gangguan dari narapidana, atau dengan kata lain, pelayanan publik yang diberikan penjara kepada masyarakat adalah isolasi bahaya. Keberhasilan Nusa Kambangan dalam paradigma OPA ini dinilai dari stabilitas operasional, apakah penjara itu aman, tertib, serta bebas dari konflik, bukan dari kualitas rehabilitasinya atau kesiapan reintegrasi warga binaan. Pendekatan ini memang efektif untuk konteks berisiko tinggi seperti penjara, namun konsekuensinya ruang rehabilitasi dan pemberdayaan menjadi sangat terbatas. So, teman-teman penasaran nggak sih, what if kalau Lapas Nusa Kambangan itu berparadigma NPM? Pasti bakal menarik banget nggak sih? Soalnya, customer utamanya itu adalah masyarakat, dan Lapas Nusa Kambangan itu sebagai penyedia jasa keamanan. Nah, karena kan masyarakat itu sebagai pembayar pajak nih, jadi mereka itu berhak nih diposisikan sebagai pihak yang harus dijaga rasa amannya, keamanannya, lewat kinerja terbaik dari Lapas Nusa Kambangan. Benar banget nih Atika. Nah, karena konsep NPM tadi itu, Lapas Nusa Kambangan berkompetisi untuk memberikan kinerja terbaik mereka. Contohnya nih, menekan angka pelarian, lalu memutus jaringan kejahatan dari dalam penjara, sampai menjaga keamanan dengan biaya seefisien mungkin. Nah, dalam pendekatan ini, jadi Lapas Nusa Kambangan itu lebih memfokuskan kualitas layanan itu kepada sejauh mana nih masyarakat merasa aman, terlindungi, dan percaya kepada penegakan hukum. Nah, NPM ini sendiri itu mendorong adanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Misalnya, laporan insiden di dalam lapas itu jauh lebih terbuka. Lalu mekanisme pengaduan itu lebih dikuatkan dan penggunaan anggaran dituntut untuk lebih jelas dan tepat sasaran agar kepercayaan masyarakat itu meningkat. Nah, jadi kan uang masyarakat itu masuk ke dalam APBN yang merupakan sumber pembiayaan bagi Lapas Nusa Kambangan. Jadi masyarakat itu harus mendapatkan feedback dengan mendapatkan keamanan yang maksimal dan juga pengelolaan anggaran yang harus efisien dan juga kinerja yang teratur. Kira-kira kalau dalam paradigma ini ada sisi negatifnya nggak ya? Ada nih kebetulan, di sini kita bakal sebutin 3 sisi negatif yang dirasakan oleh narapidana. Nah, yang pertama itu orientasinya itu kepada kesenangan customer. Jadi Lapas Nusa Kambangan itu lebih berfokus nih membangun citra publiknya supaya masyarakat itu customer itu senang nih dengan kinerja dari Lapas Nusa Kambangan tanpa memikirkan ya memperhatikan keadilan, kemudian pembinaan dan rehabilitasi. Nah, yang kedua, narapidana di sini hanya dianggap sebagai objek pengamanan.
Jadi selama masyarakat itu merasa aman, proses rehabilitasi, pembinaan jangka panjang itu dianggap tidak penting. Padahal kalau misalnya hal tersebut tidak dilakukan, akan memicu terjadinya kejahatan berulang ketika mereka keluar dari lapas. Nah, yang ketiga itu permasalahannya adalah karena kan keputusan administrasi itu lebih dipermudah, kayak pemberian izin, kemudian lainnya, efisiensi. Jadi itu tuh jadi kesempatan nih bagi narapidana untuk melakukan tindak kejahatan. Akibatnya tuh bisa membuat ancaman keselamatan bagi petugas. Halo semuanya, di video kali ini kita bakal membahas bagaimana layanan penjara yang humanis itu sebenarnya bekerja, khususnya seperti yang diterapkan di negara maju seperti Norwegia. Nah, pendekatannya sendiri dikenal sebagai New Public Service, di mana secara keseluruhan intinya adalah penjara bukan hanya sebagai tempat hukuman, tetapi sebagai tempat memulihkan manusia, di mana masyarakat ditempatkan sebagai citizen yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam model ini, masyarakat, terutama keluarga narapidana, tetap dianggap sebagai bagian penting dari proses pemulihan. Oleh karena itu, layanan kunjungan dibuat senyaman mungkin agar keluarga dapat mengobrol lebih lama. Bahkan ada opsi untuk memperpanjang waktu apabila ada kondisi khusus. Nah, untuk beberapa kasus sendiri, keluarga bahkan bisa menginap di unit khusus yang telah disediakan. Bila keluarga dan narapidana terhalang oleh jarak yang jauh, maka Nusa Kambangan sendiri menyediakan dua opsi, yaitu dapat melalui telepon ataupun video call supaya hubungan tetap terjaga. Jadi, walaupun ada dari kerabat ataupun teman yang berada di Nusa Kambangan, Lapas Nusa Kambangan memberikan opsi agar masyarakat dapat tetap terhubung melalui cara-cara yang ditawarkan tanpa perlu takut harus memutuskan komunikasi. Model yang kedua yaitu petugas penjara yang profesional. Di Norwegia sendiri, petugas penjara wajib menyelesaikan sekolah minimal 3 tahun untuk menjadi petugas permasyarakatan. Nah, hasilnya yang diharapkan adalah petugas benar-benar memahami konsep psikologi, manajemen konflik, hingga cara membina narapidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir akan pelanggaran HAM ataupun kekerasan atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi karena standar profesionalnya yang tinggi. Dengan standar profesional tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir tentang kekerasan atau perlakuan buruk terhadap narapidana. Pendekatan yang digunakan menekankan interaksi manusiawi. Staf dapat menjadi mentor yang memberikan dukungan sehari-hari, mulai dari obrolan, santai, hingga interaksi hangat seperti jabat tangan atau pelukan. Penjara juga menyediakan berbagai program untuk menjaga kesehatan fisik dan mental narapidana, seperti olahraga, terapi, yoga, serta menu makanan yang sehat dan bergizi. Oke, setelah bebas, mantan narapidana juga lebih mudah diterima kembali oleh masyarakat karena sepanjang masa hukuman mereka dipantau perkembangan pribadinya dan dipersiapkan secara serius untuk kembali hidup mandiri. Berbagai keterampilan bersertifikat mulai dari mesin, pertukangan, hingga memasak membantu mereka beradaptasi dengan dunia kerja. Dampak nyatanya, tingkat residivisme di Norwegia berhasil turun drastis dari sekitar 70% menjadi hanya 20%, di mana Norwegia sudah menerapkan hal ini. Penjara juga membuka diri terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan program-program pembinaan. Komunitas atau organisasi dapat mengajukan proposal aktivitas sesuai prioritas lembaga pemasyarakatan. Proposal yang lolos seleksi akan mendapatkan pendanaan negara untuk diimplementasikan sebagai bagian dari kurikulum pembinaan. Mau kemana? Aku mau jelasin gimana sih penjara Nusa Kambangan dalam paradigma New Public Governance. Dalam paradigma New Public Governance, penjara dipahami sebagai lembaga pemasyarakatan atau lapas yang bertujuan untuk memberdayakan atau membina narapidana yang menekankan pada tata kelola berbasis jejaring, kolaborasi, serta penerapan nilai pada publik. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana prinsip-prinsip NPG diwujudkan dalam keterlibatan pemerintah seperti Kemeningpas, Kementan, Bappenas, serta sektor swasta. Tujuan awal tersebut juga menegaskan bahwa pelatihan ini dapat membantu narapidana lebih mudah beradaptasi ketika mereka kembali lagi ke masyarakat. Nah, orientasi nilai dalam NPG mencakup kolaborasi, kepercayaan, inklusivitas, dan penciptaan nilai publik. Di Nusa Kambangan, jejaring kolaborasi terbentuk antara pemerintah, seperti Kemeningpas, Bappenas, dan Kementerian Pertanian, dengan sektor swasta seperti PLN, BRI, PT Argo, dan juga PT Wilmar, serta komunitas lokal. Kolaborasi ini mendukung program pemerintah. Kolaborasi ini mendukung program pertanian, peternakan, perikanan, dan konveksi bagi warga binaannya. Semuanya bagus ya teman-teman. BTW, yang menarik, NPG melihat penjara bukan hanya sebagai lembaga hukuman, tetapi juga laboratorium sosial, tempat warga binaannya belajar, bekerja, dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Selain itu, program ketahanan pangan juga diperkuat melalui proyek strategis nasional berupa penanaman pohon kelapa di lahan 500 hektar bersama Bappenas dan Kementerian Pertanian. Perilaku organisasi Nusa Kambangan ini sifatnya itu saling bergantung atau kolaboratif.
Lapas ini bekerja sama dengan CV Manunggal Jaya Mandiri dan PT Norman Jaya Abadi untuk budidaya tambak muda, serta PT Dewa Ranusa Jaya untuk minyak sarai. Kerjasama ini atau kolaboratif ini juga menjadi bagian nyata dari pembinaan warga binaan melalui keterlibatan dari sektor industri. Nusa Kambangan menunjukkan bahwa pembinaan dapat menjadi pemberdayaan nyata. Ketahanan pangan bukan sekadar kebijakan, tetapi hasil kerja bersama, termasuk mereka yang menata ulang untuk masa depan mereka. Narapidana di sini dilihat sebagai sebuah subjek yang diberdayakan atau dibina melalui pelatihan seperti pertanian, perikanan, dan pengolahan limbah. Mereka di sini juga diberikan pelatihan vokasional secara nyata untuk meningkatkan keterampilan mereka dan peluang mereka ketika mereka bebas. Salah kebalik. So, teman-teman, Mendorong adanya Berbagai paradigma. Teman berada di Nusa Kambangan,